Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih di dalam bab sunnah wudu. Sunnah wudu itu banyak, cuma ini hanya sebagian yang disebutkan oleh muallif kitab ini. Dalam musannif rahimahullah taala pada menahwi ini sunnah-sunnahnya banyak. Di antaranya kemarin bersiwak, membaca basmalah, membasuh telapak tangan, umur, masukkan air ke hidung, keluarin air dari hidung, menikah-kalikan setiap basuhan dan sapuan, membasuh seluruh kepala, kemudian kedua kuping, dan sampai simahen apa ini? Ini nih, simahen. Apa kalau kita bilang nih namanya nih? Bukan daun. Ya, ini anaknya. Mentahlilah ya yang kasifah, ya, menselah-selahkan jenggot yang tebal. Itu sunnah. Wa takhlilul asabi, menselah-selahkan jari jemari baik tangan maupun kaki. Nah, lalu selanjutnya itu wa tatwilul ghurrah wa tahjil, dan memperpanjang basuhan muka serta tangan dan kaki. Ghurrah khusus tangan, tahjil ghurrah khusus wajah, tahjil untuk tangan dan kaki. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilah. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kalian ini adalah orang yang bercahaya muka, tangan dan kakinya, bercahaya. Di hari kiamat nanti dari sebab meratakan wudunya, dari sebab meratakan wudu. Sama istata aminkum, maka siapa orang yang mampu di antara kalian, falyutil ghurrata tahjilahu, maka hendaknya ia panjangkan basuhan di muka dan tangan serta kaki. Ghurrah itu ismun lima la yutimul wajib illa bihi fil wajh. Ghurrah itu adalah kata lain dari sebuah nama untuk sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan hal tersebut di dalam wajah. Maksudnya gini, kita punya batasan muka nih, kan walaupun ada batasan sampai muka mana. Kalau kita nggak panjangin batasan muka sehingga tidak menjadi rata basuhan di muka kita, maka membasuh sesuatu yang luar dari muka itu menjadi wajib. Atau seperti contoh kayak tahjil, seperti tahjil kan tadi ada ghurrah sama tahjil. Tahjil itu ada ismun lima yutimul wajib illa bihi fil yadain wa rijlain. Sesuatu nama untuk sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut di dalam tangan dan kaki. Contoh di dalam wudu, tangan itu dari ujung jari sini sampai sikut, gitu. Cuman kalau kita kagak lebihin, kalau kebangetan ngepas, ini kagak sempurna nih kewajiban kita nih. Maka kita naikin sedikit
wudhu kita lebih dari atas sikut sedikit untuk menyempurnakan hal yang wajib, maka hal itu menjadi wajib. Ngerti ya? Jadi gini, kan wajibnya tadi cuma sampai sikut. Ini wajibnya nih. Coba kalau kita sampai sikut doang, tapi tidak sempurna basuhan kita yang wajib ini, maka ditaikin sedikit untuk kesempurnaan hal yang wajib itu tadi, maka itu menjadi wajib. Kalau kita katakan, kalau kita tambahkan 1 jari atau 2 jari, itu menjadi sempurna basuhan wajib kita. Maka lebih 2 jari itu di dalam basuhan kita menjadi wajib pahalanya. Wajib pengerjaannya dan pahalanya wajib, bukan sunnah. Nah, dan disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa panjangin lagi. Berarti lebih dari 2 jari itu sunnah. Lebih dari 2 jari di atas siku itu jadi sunnah. Dan ini tentu tidak untuk semua orang. Pokoknya batasannya kalau dia sempurnanya sampai mana? Misalnya hanya 1 jari, berarti 1 jari yang wajib begitu. Nah, disuruh memanjangkan wudhu kita di dalam muka, tangan, dan kaki, ini adalah sunnah. Misalnya kalau wajah, yakni an yaghsila ma'aluhi muqaddam ra'si wa udhunihi wa safhatayhi rumuhi. Kalau kita lagi basuh muka tuh kalau bisa sampein ke telinga. Nah itu maksudnya gurah. Sampai telinga begitu tuh, terus sampai bawah gitu. Sampai atas, apa namanya, sampai lepek. Pokoknya sejauh-jauhnya. Karena apa? Itu udah pasti satu yang wajib pasti terbasuh. Kita akan mendapatkan sunnah gurah. Dan itu setiap basuhan wudhu yang mengenai tubuh kita itu menjadi cahaya nanti. Kalau tangan sampai apa ini namanya lengan ya, sampai lengan. Kalau kaki sampai betis di bawah dengkul. Kalau untuk misalnya sampai situ. Nah nanti umatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat bisa dikenali dengan karena cahayanya. Cahaya dari wudhu, cahaya dari mandi wajib, cahaya dari mandi sunnah. Tapi nanti ada orang-orang yang tidak Allah berikan cahaya di hari kiamat. Ini pernah dapat satu riwayat, Innallaha la wada'a nuran yawmal qiyamah liman fatahal awrah. Allah itu tidak akan meletakkan cahaya kepada orang yang senantiasa membuka aurat. Anda biasanya ngertiin nih buka aurat tuh dan gimana nih. Cuman ini malam Anda dapat pemikiran lagi. Jadi ada 2 arti buka aurat di sini. Inilah mungkin untuk kita yang mengerti ini lebih jauh nih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana aurat kita sama tahu. Aurat laki-laki dari pusat sampai dengkul, lutut. Kalau orang suka buka aurat, satu dia akan senantiasa menjadi fasik. Hati-hati. Jadi jangan dientengin. Ya, laki-laki jangan buka aurat. Perempuan juga begitu. Jadi laki-laki tutup aurat itu wajib. Satu. Kedua, dan juga jangan gampang buka aurat orang lain. Arti aurat kan keburukan, aib. Jangan buka-buka aib orang lain. Nah, hati-hati. Allah nggak kasih cahaya. Jadi yang pertama adalah kita jangan buka aurat. Anda pernah dengar dari Habib Alwi Segaf kalau nggak salah, Ustaz Alwi, atau dari Sidil Walid Habib Abdurrahman Segaf, kalau orang pengen doanya diijabah, yang pertama kali jangan buka aurat depan umum. Di dalam rumah gimana? Di dalam rumah misalnya ada istri kita, saudara kita, anak kita, kalau laki-laki tetap auratnya jangan sampai terbuka dari pusat sampai lutut, kagak. Di luar aja pakai kain, kalau keluar pakai celana panjang, tapi di dalam rumah pakai boxer. Ya kalau sama istri mah nggak apa-apa, tapi sama anak nggak boleh. Nah, buka aurat ini adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entar wudhu udah dipanjang-panjangin,
karena suka buka aurat, ntar Allah nggak kasih cahaya. Kalau udah nggak ada cahaya, ntar di hari kiamat Nabi nggak bisa kenali siapa kita. Alhamdulillah min. Dan juga termasuk daripada sunnah al-muwalah, terus menerus baina dan dulu di antara anggota wudu. Jadi wudu dari satu anggota ke anggota yang lain itu terus sering beriringan. Ia yasma'al mutawajjih fi tadkhilil kulli 'udwin qabla jafati ma qablah. yakni dengan menyegerakan orang yang berwudu di dalam bersuci tiap satu anggota sebelum kering anggota yang lainnya. Dari muka langsung ke tangan, jangan nungguin kering. Ya. Kalau di dalam misalnya contohnya gini nih. Kita wudunya di muka di rumah. Jalan, entar tangannya di duren sawit. Entar basuh kepalanya di kampung Melayu. Nah, entar kakinya disemper. Sah nggak wudu begitu? Sah atau tidak? Sah, selama nggak batal. Sah. Cuma makruh. Ini kan terus menerus sunnah. Yang biasa kita wudu, kita kerjain ini, itu sunnah itu. Jangan kita tahu. Jadi habis cuci tangan, kubur-kubur, langsung buka, langsung tangan, itu sunnah. Itu namanya mualah sunnah. Tapi boleh nggak? Kalau kita sekarang buka dulu, entar udah kering, kayak tadi tuh contohnya, boleh nggak? Boleh, selama nggak ada yang batal di dalam sholat, di dalam wudu kita tuh. Misalnya di sini kita buka, entar di duren sawit tangan. Selama perjalanan dari duren sawit sampai mana namanya? Maaf, dari sini ke duren sawit nggak ada hal yang membatalkan wudu, sah. Terusin dulu. Karena bisa jadi akhirnya di sini cuma cukup untuk di muka, cari lagi kita jalan, ketemu lagi di duren sawit, bisa jadi seperti itu. Dan itu hanya kalau dengan kesengajaan makruh. Paham kira-kira? Kalau mau jajal-jajal boleh dah. Kali kalau daerah sini banyak masjid, di sini masjid ini buka, di masjid ini tangan, di masjid ini kepala, di musola ini kaki. Paling dikata ngapain itu? Belajar sama Habib, waduh, Habib banget. Nah, wa tarkul isti'anati fi sabbi, dan meninggalkan bantuan di dalam menuangin air gitu. Maksudnya kita minta bantuan saat wudu nuangin air gitu, kucurin, itu makruh. Jadi meninggalkan itu adalah sunnah. Jadi wali isti'anah ahkam. Jadi sebetulnya ini masya Allah di kitab ini baru kita dapat. Minta bantuan, kita misalnya mau wudu nggak ada keran, pakai teko atau air, atau kalau biasanya kita lagi aksi nih misalnya lagi aksi masuk waktu salat kan baca tuh. Nah kalau minta tolong tuh gimana tuh sama orang pegangin. Nah ini ada beberapa hukum. Satu, khilaful aula. Hukum yang pertama adalah khilaful aula. Khilaful aula ini dia bukan sunnah juga bukan makruh. Posisinya di bawah makruh. Khilaful aula. Khilaful aula artinya menyalahi yang utama. Yang utamanya begini, dia malah pilih yang lain. Itu. Hukumnya, ini salah satu bentuk hukum di dalam Islam. Khilaful aula. Itu gimana? Wahya al-isti'anah bisabbi min ghairi udhur. Dia minta tolong untuk dituangin air wudu, walhal dia nggak ada uzur sama sekali. Padahal dia bisa sendiri, tapi dia minta tolong. Nado, ayo wudu tuangin air. Kita dibawain air lagi. Ini lagi cerita Nando. Ya, itu nggak ada uzur. Itu hukumnya khilaful aula. Yang kedua karahah, makruh. Wa ya isti'anah fi ghusl al-a'dha bila udhur, yaitu minta bantuan di dalam membantu anggota-anggota badan tanpa udhur.
nggak sakit, nggak apa, minta dibasuhin. Bukan cuma itu lagi, tapi minta dibasuhin juga. Ya, nah, biasanya misalnya di kaki, cuci kakinya, nah wudu, nah itu makruh. Di dalam wudu ini, kalau di luar wudu, nah, itu bisa menjadi apa? Haram. Ya, di luar orang tua ya, di luar orang tua, di luar guru, nah, itu bisa menjadi haram. Dan buat guru untuk di zaman sekarang udah nggak kena lah, zamannya fitnah sekarang. Habib Bahar aja habis digoreng dulu gara-gara muridnya pada cium kaki beliau. Padahal cium kaki itu udah hal yang biasa sebetulnya antara murid dan guru. Ya mungkin untuk orang yang nggak pernah begitu sama gurunya, jangankan begitu, cium tangan bolak-balik aja dia kaget. Melihat orang cium tangan bolak-balik sama guru, sama kiai, sama ulama, kaget. Ada nggak begitu? Ada. Udah sekarang dia lihat, wah ilah pada cium kaki. itu bahkan dikatakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena ada rombongan dari Yaman datang kepada Rasulullah, mencium tangan dan kakinya Rasulullah SAW. Ya, meskipun guru juga sebetulnya nggak boleh nuntut murid untuk seperti itu, kecuali sebagai bentuk pendidikan adab, bukan untuk biar dilihat mulia. Itu haram, itu tetap dosa, itu guru yang gitu. Cuman kan kita kagak tahu hati orang, karena hati bukan urusan kita. Kayak contoh misalnya Habib Bahar begitu, kalau niatnya dia sombong, ya dia dosa. Dan itu urusan dia semua, kita malah dia husnudzon aja udah. Kan begitu. Itu kan udah pernah kita bahas tentang masalah hati. Nah, tapi memang untuk di zaman sekarang tidak patut untuk di khalayak umum seperti itu. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang bodoh di dalam memandang dan memahami. Nah, karena kurang pemahaman, kurang ilmu, jadi kaget kalau melihat dia kayak begitu tuh kaget gitu. Nah, apalagi kalau ada begitu, misalnya Ustaz Khairuddin ngajarin murid, ada yang begitu, misalnya contoh siapa? Wahid, Ustaz Do misalnya. Kan Wahid mana nih? Tumben nggak datang. Ya, beliau kan ngajar tadi Wahid. Nanti Wahid yang kaki beliau misalnya, tanpa disuruh sama Ustaz Do. Jiwa beliau, orang ngeliatnya pasti, wah itu diajarin Ustaz Do tuh gitu. Oh gila, itu nggak boleh. Apalagi pakai diviralin, difotoin, divideoin, jangan. Zamannya fitnah sekarang. Para wali-wali Allah aja udah pada nyembunyiin karomah mereka. Kalau zaman dulu kan pada ditaebar karomah. Emang lawannya dukun mulu. Dulu lawannya dukun, sihir, makanya karomah banyak pada dikeluarin. Ya karena zaman fitnah, para wali-wali Allah menyembunyikan karomah mereka agar tidak dikultuskan gitu. Karena saking banyaknya orang-orang yang bodoh. Kalau di dalam wudu minta dibasuhin, hukumnya makruh, nggak sampai haram. Sekali lagi nggak sampai haram. Tapi kalau di luar itu bisa jadi haram karena penghinaan terhadap muslim. Nah, ini baca di dalam kitab An-Nasaihud Dini ya. Dikatakan arti daripada raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, yang arti daripada raditu bil islami dinan, aku redha terhadap Islam sebagai agama, itu artinya diantara daripada aku ridho terhadap Islam sebagai agama adalah buktinya kalau kita ridho kita akan menghormati seluruh orang-orang muslim, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, wajib menghormati setiap muslim. Dan satu orang mukmin jauh lebih mulia dari dunia dan seisinya. Sehingga kita kalau nyuruh orang muslim lain seperti itu adalah sebuah penghinaan, sebuah bukan penghormatan kepada orang muslim. Ya, jadi makanya kan kalau sekarang ini lagi ribut masalah mana yang harus kita hormati, Kiai atau Habib, ya atau Habib Allah, begitu itu. Lah orang semua muslim harus dihormati, pakai ribet.
Benar nggak? Nando. Akhirnya kita kagak hormatin dia. Wajib kita hormatin dia. Siapa lagi di luar sana? Orang lagi goreng, orang yang lagi pada main catur. Semua orang yang muslim wajib kita hormatin. Sekarang kagak, udah habis libur, habis apa kita hormatin, libur lagi. Oh, kita pribumi. Pendatang harus hormatin pribumi. Innalillah. Tapi sempat ada satu ceramah di bilang apa? Malaikat, jin, iblis, setan boleh masuk surga Indonesia atas hormat. Yang penting hormatin pribumi. Wah, gua kata emang Indonesia ciptaan lu toh. Lu juga pendatang di buminya Allah, betul? Nah, nggak boleh. Jangan itu bagian daripada lomba. Karena itu biar sadar. Arti daripada menghormati, arti orang Islam yaitu diantaranya menghormati orang Islam siapapun. Nah, kalau ada oknum, biasanya kan sekarang yang digembar-gemborkan ada oknum habaib yang suka merendahkan pribumi, dia mencela kiai. Pertama gini, siapapun mereka yang membanggakan nasab, mereka adalah salah. Paham? Siapapun mereka yang membanggakan nasab, mereka salah. Mau dia nasabnya keturunan Rasulullah, keturunan Wali Songo, keturunan Raden, keturunan bos. Ada nggak yang sombong? Orang tuanya bos, anaknya sombong, ada nggak? Banyak. Sombong sama karyawan bapaknya dulu. Habis dibunuh dulu sama anak bos, anaknya. Dia lewat bos, anak sih. Udah dia kerja sama bapaknya. Salah udah pokoknya. Sama orang yang juga membanggakan nasab kepribumiannya juga sama sombong. Orang yang jadi gini, sebetulnya dua-duanya ini salah ini. Habaib yang membanggakan nasabnya, sombong dengan nasabnya kepada Rasulullah, salah atau benar? Salah. Ini harus paham nih semuanya. Dan ini salah, kita sepakat ini salah. Nah, sekarang ada orang pribumi sombong dengan kepribumiannya, keturunan dia. Salah atau benar? Salah. Dua-duanya salah. Jadi alhasil intinya kita harus paham. Kalau ada oknum habaib yang sekarang lagi dibahas, dia marahnya karena apa? Kenapa itu Habib mencaci kiai ini? Bisa jadi kiai ini adalah salah di dalam hal syariat. Meskipun tidak bagus kalau dia itu menyerangnya di depan umum, tetap tidak ada akhlak. Nah, walhasil intinya yang aneh mau tekankan di sini, tetap sesama umat muslim wajib kita saling menghormati selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Silakan hormati zatnya, jangan hormati perilakunya. Ada orang mabok, kita marah sama orangnya apa sama maksiatnya? Sama maksiatnya. Jangan sama orangnya. Ntar kalau orangnya udah tobat, nanti nggak bakalan terima tobatnya. Makanya kalau mau marah sama maksiatnya. Ketika dia tinggalkan maksiat, gampang kita menerimanya. Makanya harus saling katakan, kalau ente mau marah sama seseorang, marahlah karena Allah. Sehingga ketika mulut kita marah karena Allah, hati kita akan mudah mendoakan orang tersebut. Paham kira-kira? Nah, baik. Jadi hukum meminta bantuan di dalam membasuhkan anggota badan di dalam wudhu itu tanpa uzur hukumnya makruh. Dan boleh, hukumnya mubah. Jadi pertama hukumnya apa? Khilaful aula. Yang kedua hukumnya makruh. Yang ketiga hukumnya adalah mubah. Mubah yaitu wajah isti'anatu fi ihdaril ma'i faqat. Itu minta bantuan untuk menghadirkan air saja. Biasanya contoh ane mau wudu, Nando tolong ambilin air, ane mau wudu, diambilin air di kamar mandi. Cuman kan yang basuh atau segala macam ya ane sendiri. Maka meminta tolong seperti itu hukumnya mubah, boleh aja. Tapi kalau Nandonya kagak redo, dosa. Dia bilang kagak Pak, males gitu. Kita paksa, lu kagak ambilin bertabuk. Dia ngambilin karena takut, dosa itu. Paham gak kira-kira?
Tapi kan antum Habib, tetap dosa Habib juga. Kalau nggak kira-kira? Wadadab dan sunnah. Jadi minta bantuan itu ada kalanya hukumnya sunnah, yaitu intas ada ta'lim nahwil mu'in alladzi la ya'lamu kayfiyatul wudu. Sunnah apabila bertujuan untuk taklim, mengajar, untuk mengajar, membimbing, seperti menolong yang orang tidak mengetahui tata cara berwudu. Kita tuangin, kita gosokin ini nih, muka lu sebelah sini nih, gitu kita kasih tahu. Ini hidung. Itu apa itu? Ya, kita kan apa sikut, pas malah tepok. Itu nggak apa-apa. Itu malah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ada kalanya isti'anah atau meminta tolong. Itu isti'anah itu artinya minta tolong ya. Minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dari kata isti'anah. Ini masdarnya. Ista'anah yasta'inu isti'anah. Al-wujub yaitu wujub wajib. Wa dzalika fi haqqil 'ajiz 'anil wudu bi nafsihi walau bi ujratin fadlat amma yu'tabaru fil fitrah. Yaitu di saat untuk orang yang memang dia kagak mampu wudhu sendiri, dia emang gak punya mampu, tangannya katakan lagi lemes, keseleo atau stroke, minta tolong, saat itu hukumnya wajib. Artinya ntar yang nolongin dapat pahala wajib. Apalagi berapa lama dia nggak batal wudhunya, berapa kali dia pakai buat sholat, dia pakai zikir, itu pahalanya terus tuh dapat orang yang nolongin. Walau ujratin, sekalipun dengan biaya, dia minta tolong sama orang harus dengan biaya, keluarin biaya, wajib. Gitu. Paham kira-kira? Jadi minta tolong itu yang pertama, meninggalkan minta tolong adalah sunnah untuk nuangin airnya. Nah, nanti dari isti'anah itu menjadi 5 hukum. Ya, bahkan 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu selanjutnya termasuk daripada sunnah wudu atau tansif bi khirqah, meninggalkan mengelap air wudu dengan khirqah, apa namanya ini, bahan seperti dengan tisu, kita lap gitu. Bekas wudu tuh makruh hukum. Jadi disunahkan kalau habis wudu jangan dilap. Baik, saya nggak ngelap, tapi saya pakai yang alat angin tuh. Pernah kan ke KFC biasanya, naik di pernah kan? Kita itu pada pengong aja nih, heran. Iya ini. Udah kita lanjut. Pokoknya kalau wudu sunahnya jangan dilap dah begitu. Paham kira-kira? Dan lagi wa yusannu an yaqula ba'da al-faragh min al-wudu, di situ nggak ada. Adanya yaitu baca doa disunahkan, ada nggak di situ? Udah terakhir itu tadi. Nah ini terakhir sebagai penutup, dan disunahkan bagi orang mengucapkan setelah wudu itu dia menghadap kiblat. Habis wudu nih dia menghadap kiblat. Rafi'an yadayhi, kedua tangannya dalam keadaan terangkat ila sama ke langit, begitu loh. Dan bahkan di dalam kitab lain mata juga ke langit, jadi begitu. Ini menghadap kiblat, begini doa wudu kan. Nah, hafal doa wudu? Hafal lagi. Masya Allah. Ya, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa inni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika
subhanakallahumma. Nah, baca lagi tuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di dalam kitab salah di dalam kitab Wasiatul Mustafa atau bukan, lupa nih. Pokoknya pas subhanakallahumma ngusap leher nih. Nah, jadi itu kalau doa wudhu tuh yang warid yang banyak tuh orang pakai cuma sampai itu tuh. Min ibadika sholihin. Tambahin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sambil megang tengkok leher tuh, diputerin tuh gitu. Pas subhanakallahumma itu dikatakan, kalau nggak salah di takbiratul sadidah, Allah akan melepaskan belenggu-belenggu dari leher kita, baik itu belenggu setan, belenggu sihir, dan bahkan belenggu api neraka. Masya Allah. Dan disunahkan lagi kemarin dalam kitab apa itu? Fathul Mustalah. Orang kalau habis wudhu dia baca ayat kursi, maka dia mendapatkan pahala ganjaran seperti 40 orang alim. Jadi habis wudhu tuh kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca ayat kursi. Nah, itu bagus. Karena akan diberikan ganjaran sebanyak 40 orang alim. Nah, kalau mati pahalanya gede. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sunah-sunah wudu yang tercatat di dalam kitab Mukhtasar Latif. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Ada yang mau bertanya soal sunah wudu atau fardu wudu? Sebelum kita tutup majelis. Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, alhamdulillah, berarti apa yang Al-Fajr sampaikan adalah telah difahami oleh antum semua.